Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah allazi alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Para jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya hormati, ada kisah yang patut kita renungkan ketika terjadi perang Uhud. Kisah ini cukup lengkap berkaitan dengan 3 tokoh. Kisah tentang orang tua, kisah tentang anak muda, dan kisah tentang anak kecil. Yang pertama, kisah tentang orang tua. Ada seorang sahabat yang bernama Amr ibnul Jamuh namanya, atau bisa dibaca Amr bin Jamuh. Ini seorang ayah yang sukses mendidik anaknya. Anaknya 3, laki-laki semua. Pada waktu itu indikator anak hebat itu ketika ada panggilan jihad, mereka ikut berangkat. Amr bin Jamuh ini ketiga-tiganya anak laki-lakinya ikut perang Uhud. Kemudian ketika mau berangkat perang Uhud, Amr bin Jamuh sang ayah ini ingin ikut perang, tetapi ketiga anaknya menolak. Ayah tidak diwajibkan oleh Allah untuk ikut perang tahun ini karena kondisi ayah tidak memungkinkan. Amr bin Jamuh kaki kanannya invalid, bahasa kita itu pincang, sehingga tidak sempurna cara berjalannya dan tidak mungkin ikut perang. Tetapi ketika anaknya menolak, dia memaksa. Kalau kalian bertiga tidak mengizinkan aku ikut perang besok, aku akan datang kepada Nabi. Aku akan minta izin langsung kepada Nabi. Maka dia datang kepada Nabi. Kemudian ketika Nabi bertanya, apa yang mendorong kamu ikut perang padahal kondisi fisikmu tidak sempurna? Jawaban ini yang membuat Nabi angkat tangan. Bapak-bapak, ibu-ibu, Nabi tidak bisa menjawab. Ketika dia mengatakan, ya Rasulullah, izinkan aku ikut perang Uhud besok, saya ingin menginjakkan kaki saya di dalam surga. Nabi menundukkan pandangannya, tidak bisa berkata apa-apa para jemaah. Kemudian mengizinkan, kalau memang itu keinginanmu, silakan ikut perang Uhud besok. Amr bin Jamuh ternyata ketika perang itu dia di saf pertama dan dia selalu berteriak, saya ingin menginjakkan kaki saya dalam surga ya Allah. Terus begitu, saya ingin menginjakkan kaki saya dalam surga ya, terus nggak ada henti-hentinya. Dia mengatakan kalimat itu dengan cukup keras. Semua pasukan hampir mendengar kalimatnya. Terjadi betul bahwa dia syahid pertama. Dan ketika Nabi mendapati jenazah Amr bin Jamuh, Nabi bersabda kepada seluruh sahabat perang Uhud, dia orang pertama yang masuk surga di antara kalian. Jadi dia masuk surga dengan kaki yang invalid tapi berangkat perang Uhud. Ini kisah orang tua. Kita yang sudah kepala 6, sudah apa yang bisa kita lakukan? Bisa berkaca kepada Amr bin Jamuh. Yang kedua, kisah tentang anak muda. Namanya Handolah. Handolah ini Bapak Ibu, hari ini menikah, besok perang Uhud.
Maka ketika dia sedang melakukan honeymoon, kalau bahasa anak muda sekarang, dia sedang asyik menikmati nikmatnya pengantin baru, dia belum selesai mencampuri istrinya, terdengar berita tentang keberangkatan perang Uhud. Maka Handalah mengatakan kepada istrinya, "Wahai istriku, tolong tinggalkan aku, ada panggilan Allah yang harus aku datangi." Kira-kira nek sampean ya apa Pak, di tengah-tengah nikmatnya itu dijak sholat tarawih, budal apa berangkat kira-kira? Gak budal rasanya. Dijak rapat, apalagi rapat dewe ini sedang menyelesaikan tugas juga ini. Handalah berangkat dengan meninggalkan istrinya. Apakah istrinya menuntut? Tidak, istrinya mengiyakan. Ini pentingnya memilih istri. Kalau istri hari ini dilorot sarunge wurung, dilorot mana wurung kira-kira. Handalah berangkat ketika Rasul mendapati jenazah-jenazah. Jadi pahlawan perang Uhud itu Bapak Ibu jumlahnya 80 orang. Termasuk Handalah. Dimakamkan dalam satu lubang. Sampai sekarang makam itu masih ada di sebelah Jabal Uhud. Sebelahnya lagi dibangun masjid. Begitu Nabi mendapati jenazah-jenazah itu, semuanya kering jenazahnya. Tapi Handalah badannya segar dan basah. Bahkan Nabi masih melihat ada air yang menetes dari rambutnya. Kemudian Nabi bersabda, Handalah berangkat perang Uhud dalam kondisi junub, belum mandi jinabat, dan sekarang dimandikan oleh Jibril dengan air surga. Kira-kira kalau dimandikan dengan air surga, masuk surga apa tidak Bapak Ibu? Masuk, jelas masuk. Ini kisah yang kedua tentang anak muda. Kisah yang ketiga tentang kisah anak kecil, namanya Usama bin Zaid. Jadi kalau sampai membaca 60 sahabat Rasul yang ditulis oleh Khalid Muhammad Khalid, itu berasal, kisah ini diawali dari Zaid bin Harisa. Zaid bin Harisa ini anak yatim. Ibunya berpikirnya strategis dan prioritas. Saya tidak mampu mendidik Zaid bin Harisa ini, enaknya tak titipkan Nabi. Maka janda ini datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, jika engkau mengizinkan aku titip anakku, Zaid bin Harisa." Maka Zaid bin Harisa hidup bersama Nabi, bukan budak tapi melayani Nabi. Sampai ketika Zaid bin Harisa ini menikah, mendapatkan seorang wanita yang nanti mengukir sejarah tentang sirah seorang wanita yang imannya 24 karat. Namanya Ummu Aiman. Kawin dengan Ummu Aiman ini, punya anak laki-laki, diberi nama Usama bin Zaid bin Harisa. Sehingga masa kecil Usama bin Zaid ini temannya Hasan, Husain, Usama bin Zaid. Kalau Nabi menggendong Hasan dan Husain, ini diikutkan, digendong juga oleh Nabi, Usama bin Zaid ini. Sehingga Usama bin Zaid ini hidup sejak kecil di lingkungan keluarga Nabi, karena bapaknya selama hidupnya melayani Nabi, Zaid bin Harisa. Suatu kali ketika akan diberangkatkan perang Uhud, Usama bin Zaid ini belum balik Pak, masih kecil, dengan teman-temannya menghadap Nabi, "Ya Rasulullah, izinkan kami ini ikut perang Uhud besok." Nabi memandang dengan cermat, "Kamu ini kan masih anak-anak, belum balik Pak." Maka ketika Nabi melakukan seleksi, Usama bin Zaid dan teman-temannya ini tidak diikutkan. Maka ketika dia tidak diikutkan, dia itu menangis sejadi-jadinya.
Mulai ketemu Nabi sampai pulang ke rumah orang tuanya, dia menangis, di jalan juga menangis. Kenapa? Aku nggak bisa ikut perang Uhud. Yang saya pikirkan, Pak, siapa ibunya? Bagaimana mendidik anak ini? Belum balik sudah mau berangkat perang. Siapa bapaknya? Kemudian kalau dia punya guru, siapa gurunya yang menanamkan nilai-nilai jihad fisabilillah? Akhirnya beberapa tahun kemudian ada perang Khandaq namanya. Kira-kira 4 tahun setelah perang Uhud, usia Usama bin Zaid belum genap 15 tahun. Maka dia ingin menghadap Nabi dan ingin memastikan dia tidak ditolak yang kedua kalinya. Maka ketika dia mendekati Nabi, Usama bin Zaid ini berdiri dan berjalan dengan jinjit supaya kelihatan tinggi dan diizinkan ikut perang Khandaq. Maka ketika dia bertemu Nabi, kemudian Nabi mengizinkan Usama bin Zaid ikut perang Khandaq dalam usia yang belum genap 15 tahun. Kisah Usama ini, Bapak Ibu, kalau kita selesaikan, maka di kemudian hari Usama ini menjadi panglima perang Nabi yang paling muda dan paling tangguh, paling banyak meluaskan wilayah kekuasaan Islam. Yang dipimpin dalam perang bukan main-main, Umar bin Khattab jadi anggota pasukan Usama bin Zaid. Sehingga ada juga kasak kusuk di kalangan para sahabat, kenapa anak baru gede Usama bin Zaid dijadikan panglima oleh Nabi. Nabi mendengar itu dan Nabi mengatakan, kalau kalian tidak suka dengan Usama jadi panglima perang, berarti kalian tidak suka kepadaku yang menunjuk dia jadi panglima perang. Maka dibuktikan oleh Usama bahwa Islam berkembang dengan panglima perang paling muda, yaitu Usama bin Zaid. Ketiga contoh tadi, bapak-bapak, ibu-ibu, itu menjadi contoh dalam buku yang berjudul Islam Militan, yang ditulis oleh G.H. Johnson namanya, seorang diplomat Inggris yang ditugaskan di Timur Tengah selama 25 tahun. Kemudian melakukan riset mengapa sahabat Nabi berikutnya selalu menang. Ditemukan 2 hal, Pak, sebagai syarat-syarat kemenangan. Yang pertama, lahirnya Amr bin Jamuh, lahirnya Handalah, lahirnya Usama bin Zaid. Kenapa bisa muncul orang seperti itu? Pertama, karena literatur utama kajian di kalangan mereka itu adalah Al-Quran, dan mereka belajar Al-Quran untuk diamalkan. Itu, Pak, rahasianya. Jadi Al-Quran itu kalau dibumikan bisa membangun manusia yang bermartabat. Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yada'u bihi akharina. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat seseorang disebabkan Al-Quran ini, dan Allah merendahkan seseorang juga disebabkan Al-Quran ini. Ketika mereka punya sikap yang benar kepada Al-Quran, di madrasah Nabi, madrasah Al-Quran, lahir Usama, lahir Handalah, lahir orang tua pun ikut perang, Amr bin Jamuh. Kemudian yang kedua, basis gerakan orang-orang yang menang itu berangkat dari masjid. Makanya saya bikin pelatihan-pelatihan, barusan saya bikin pelatihan Husnul Khotimah, saya taruh di Masjid Ahmad Dahlan. Saya targhib Ramadan kemarin, akad terakhir bulan Februari, di Masjid Fakih Utsman. Sementara tidak di hotel, sementara tidak di villa. Saya kalau bikin pelatihan di hotel, tidur di hotel, kalau hotel ini bukan hotel syariah, kemudian malamnya dipakai orang selingkuh, paginya dipakai peserta pelatihan, kira-kira gak subahata. Maka saya bikin di masjid saja.
Dan hari ini saya sedang menyelesaikan kurikulum pelatihan Islam militan. Itu ada pelatihannya nanti. Lulus ini harus berani dikirim di Palestina, di perbatasan Gaza. Yang terakhir, para jamaah sekalian, ketika kita membaca sejarah itu, saya lalu membandingkan dengan saya sendiri ketika bercerita tentang Usama bin Zaid, anak yang belum balik berani berangkat perang, tapi anak saya dibangunkan subuh saja berat. Ini gimana problemnya kira-kira? Apa yang terjadi dan apa yang harus kita lakukan? Mari Pak, kita mulai dari literatur utama. Kajiannya adalah Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Kita tidak bisa hidup tanpa Al-Quran. Wa kadzalika auhayna ruham min amrina. Dan demikianlah kami wahyukan ruh Al-Quran atas perintah kami. Ada viral di sosial media hari ini, ada seorang wanita berjilbab naik kereta api, tidak mendapatkan tempat duduk. Kemudian dia di pinggir pintu membaca Al-Quran. Al-Quran kecil dibuka, dia membaca. Kemudian diviralkan oleh seseorang. Itulah generasi Qurani. Inilah yang bisa menjamin anak-anak yang hidupnya tidak bisa ideal kecuali dengan Al-Quran. Itulah Usama. Itulah Handolah. Kalau tua dia tidak bisa hidup tanpa Al-Quran. Itulah Amr bin Jamuh. Ini kita munculkan Pak, 3 orang ini. Di musola yang kecil ini bisa dipakai basis markas madrasah perjuangan dengan membumikan Al-Quran. Mudah-mudahan ke depan kita semakin baik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.